Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, terima kasih karena Tuhan pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur untuk sepanjang malam tidur nyenyak yang Tuhan berikan bagi kita. Terima kasih karunia Tuhan boleh berlimpah-limpah dalam hidup kita. Kita boleh menikmati kebaikan Tuhan lagi sepanjang hari ini. Kita mau bersyukur buat apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidup kita. Kita bersyukur buat karya salib Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Ya, kita menjadi umat-umat ketebusannya, menjadi umat pilihannya. Waktu pagi hari ini kita mau menaikkan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kasih karuniamu yang kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih sempurna yang kau nyatakan bagi kami. Yesus, terima kasih karena engkau mau mati di kayu salib, mencurahkan darahmu untuk menebus hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu. Bukan karena perbuatan baik kami, tapi semata-mata hanya karena kasih. Sewaktu pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami datang dengan hati yang bersyukur. Kami datang dengan mulut yang penuh dengan pujian, pengagungan kepadamu. Sebab sungguh Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu. Ya Yesus, telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya. Damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia jalannya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Ya Yesus, telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi-Nya pujianku
angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. 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 Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kau yang telah mati bagi kami, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus hidup kami. Kami bersyukur, kami Bagi-Mulah segala pujian, hormat dan kemuliaan, kekal selamanya. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan, sebab Engkau satu-satunya Allah.
Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Kau yang mengasihi kami, dan Kau buktikan kasih-Mu. Kau mati bagiku, selamatkan jiwaku. Haleluya. Haleluya. Sebab itu pagi hari ini kami datang, kami bersyukur menyembah-Mu. Meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tapi Kau bukan Allah yang mati selamanya. Engkau bangkit dan hidup dan naik ke surga. Kau menyediakan tempat bagi kami. Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang dapat menandingi-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat menyamai-Mu. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah jawaban bagi setiap persoalan kami. Engkaulah pertolongan di dalam setiap permasalahan kami. Engkaulah kekuatan di dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pertolongan kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya hanya kepadamu. Kami berserah hanya kepadamu. Sebab Engkau Allah yang hidup dan berkuasa.
Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang sukar bagimu. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami, Tuhan. Kau tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur kepada-Mu. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Hanya di dalam Engkau ada pengharapan bagi kami. Sebab Engkau Allah yang hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kami syukuri dan ini yang kami percayai. Ya Yesus, Engkau pernah mati. Engkau disalib mencurahkan darah-Mu menebus hidup kami, menghapus setiap dosa-dosa kami. Tapi kami juga percaya dan kami bersyukur karena Engkau tidak mati selamanya. Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Engkau mengalahkan maut. Dan Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Kau berikan kami hidup yang berkemenangan. Engkau jadikan hidup kami berarti dan berharga. Bahkan Kau sediakan tempat di rumah Bapa-Mu di dalam kekekalan. Sebab itu biarlah hati kami terus melekat kepadamu. Biarlah hati kami terus tertuju hanya kepadamu. Biarlah semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau. Sebab kami percaya di dalam Engkau ada pengharapan bagi kami. Dan pengharapan di dalam-Mu tidak pernah mengecewakan. Karena kasih-Mu sudah Engkau curahkan dalam hidup kami. Dan sesungguhnya kasih-Mu lebih dari cukup bagi kami, Tuhan. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Buat segalanya yang sudah Kau lakukan bagi kami. Yang terbaik sudah Kau berikan bagi kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Biarlah seperti Engkau Yesus mati karena Engkau taat dan setia. Biarlah kami juga taat dan setia sampai akhir hidup kami. Sebab itu Roh Kudus terus pimpin kami, terus tuntun kami, kuatkan dan teguhkan hati kami, untuk kami boleh dapat terus berjalan di dalam dunia yang semakin gelap, yang semakin jahat. Tapi kami bersyukur Kau jadikan kami terang, karena ada Engkau, ada firman-Mu dalam hidup kami yang menuntun kami sehingga kami tidak tersesat. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang hidup, sehingga kami punya pengharapan di dalam Engkau. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Engkau mampu dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Suatu pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Semua hanya karena anugerah. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk dengar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman. Kami sambut di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita sehat, kita kuat, kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini.
Kita percaya itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih buat karya salib yang Yesus nyatakan bagi kita. Ada banyak hal yang sudah kita pelajari dari apa yang Yesus lakukan dalam perjalanan hidupnya di muka bumi 2000 tahun yang lalu, bahkan sampai hari-hari terakhir hidupnya, bagaimana dia ditangkap, disiksa, akan disalib, mencurahkan darah, dan akhirnya dia menyerahkan nyawanya, hidupnya, untuk menebus dosa kita. Hari ini kita masuk di dalam perikop yang baru, di pasal yang baru, pasal yang terakhir dari Injil Matius, yaitu Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-10. Tapi tentunya ayat ini dimulai dari ayat yang pertama. Ayat ini berbicara tentang kisah kebangkitan Yesus. Karena kita percaya apa yang Yesus alami ketika dia mati, disalibkan, mencurahkan darahnya, itu adalah menggenapi tujuan Tuhan, tujuan Bapa dalam hidupnya. Menggenapi rencana besar Allah yang sesungguhnya sudah ada bahkan sejak dunia belum diciptakan. Kalau istilah teologis adalah prinsip salib di hati Allah. Nah, tapi sekali lagi kita bersyukur bahwa Yesus tidak mati selamanya. Pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia memberikan pengharapan bagi kita. Kita akan baca ayat yang ke-10 dari Matius pasal 28. Ketika Yesus bertemu dengan Maria Magdalena dan Maria yang lain, seperti apa yang ditulis di ayat-ayat sebelumnya. Dan ketika mereka mendapati kubur yang kosong, dan hanya bertemu dengan seorang malaikat yang menyuruh mereka untuk memberitakan kabar kebangkitan Yesus. Nah, firman Tuhan katakan di tengah jalan, ayat 9 saya baca mulai, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, ada kabar sukacita yang dibawa oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain, para wanita yang pagi-pagi benar, kata firman Tuhan, mereka datang ke kubur Yesus karena ingin nyekar lah kalau bahasa Indonesia ya. Tapi apa yang mereka jumpai yaitu kubur yang kosong, karena sesungguhnya Yesus sudah bangkit. Dan kita bersyukur kebangkitan Yesus itu meneguhkan hati kita bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus, ya, dia pernah mati karena kasihnya kepada kita. Dia pernah mati menebus hidup kita, menghapus dosa-dosa kita. Tapi kita punya Allah yang tidak mati selamanya. Dia bangkit dan dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dan kabar pertama di dalam kuasa kebangkitan itu adalah salam bagimu. Shalom, yaitu damai sejahtera. Nah, biarlah kebangkitan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus itu terus ada dalam hidup kita. Dan kuasa kebangkitan itulah yang membuat kita memiliki damai sejahtera. Dan Yesus katakan, "Damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, dan damai sejahtera yang Kuberikan bagimu tidak seperti, tidak sama seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia." Setiap manusia tentu mencari yang namanya damai sejahtera, dan dunia juga menawarkan damai sejahtera. Tapi Yesus berkata bahwa damai sejahtera yang dia berikan itu tidak sama seperti yang dunia berikan.
Ada lagu lama yang mungkin juga di antara kita ada yang ingat. Ke gunung tinggi ku naik, naik, naik mencari damai. Ke lembah curang ku turun, turun, turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ada begitu banyak orang berusaha untuk mencari damai. Mungkin mereka berpikir kalau punya uang banyak, dia akan mempunyai damai. Dia pikir kalau dia mempunyai istri yang cantik atau suami yang ganteng, dia mempunyai damai. Atau dia mempunyai harta yang berlimpah, dia mempunyai damai. Tapi kedamaian yang bersumber pada hal-hal yang duniawi, yang fana, itu hanya sementara. Tapi sekali lagi, biarlah pagi hari ini kita diingatkan, kuasa kebangkitan Yesus, kabar yang Yesus bawa, itu adalah damai sejahtera. Damai sejahtera yang tidak bisa dibeli dan tidak dapat diukur dengan harta, tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan cuma-cuma. Bagaimana kita bisa mempunyai damai sejahtera? Ya kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Itulah yang menjadi jaminan, itulah yang menjadi dasar pengharapan, itulah yang menjadi keyakinan kita bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Dan dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Dan itulah yang membuat kita damai. Keyakinan kita, kepercayaan kita bahwa dia sudah bangkit, bahwa dia Allah yang hidup. Nah, hal yang kedua yang Yesus katakan ketika dia berjumpa dengan Maria Magdalena dan Maria yang lain, maka kata berikutnya adalah jangan takut. Sebuah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini. Jangan takut. Seperti lagu yang kita naikkan tadi, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Karena pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Seperti Paulus menulis kepada jemaat di Roma. Dia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, tapi yang menyerahkannya bagi kita. Maka perkara yang lain adalah perkara yang mudah baginya untuk dilakukan bagi kita. Jadi kalau hanya perkara makan, minum, sakit, penyakit, persoalan, permasalahan, maka pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita, jangan takut. Engkau punya Allah yang hidup. Engkau punya Tuhan yang berkuasa. Dan seperti statement yang berkali-kali saya katakan, diserang rasa takut itu normal. Diserang rasa khawatir itu normal. Tapi hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran itu abnormal. Karena itu artinya kita nggak percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Tapi sekali lagi, melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, kita mau terus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus, dia adalah Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Karena ketika Yesus bangkit, dia memiliki tubuh kemuliaan. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita bisa baca di Injil Yohanes, bagaimana ketika murid-murid dalam ketakutan, dan Yesus tiba-tiba hadir
di dalam ruangan di mana mereka mengunci pintu. Dan Yesus memberikan damai sejahtera bagi mereka. Jadi pagi hari ini, apakah ada kekhawatiran dalam hidupmu? Apakah ada keraguan-raguan dalam hidupmu? Apakah ada kekhawatiran dalam hidupmu? Bila firman Tuhan pagi hari ini datang kepadamu, dan Yesus datang secara pribadi dalam hidupmu, dan Yesus berkata, Shalom, damai sejahtera bagimu. Dan Yesus katakan, jangan takut. Bila firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan dan meneguhkan kita lagi. Sekali lagi saya katakan bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Kita ada hari ini, kalau kita boleh sehat hari ini, bahkan kita boleh kuat menghadapi semua pergumulan hidup hari ini. Itu karena ada Allah yang hidup, yang menyertai hidup kita. Begitu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan dari ayat-ayat firman Tuhan ini, apa yang Tuhan ingatkan secara pribadi dalam hidup setiap kita. Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Sekali lagi, bila firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan dan meneguhkan kita, untuk kita percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, ya, dia Allah yang pernah mati di salib, mencurahkan darah untuk menebus hidup kita, menghapus dosa kita. Tapi dia juga Allah yang bangkit, dia Allah yang hidup. Oke, silakan Heng. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa kita. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Setiap kami bisa datang kepada Engkau menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, di mana firman-Mu Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Kami tidak takut dan tidak khawatir ya Tuhan, di hari-hari kami, di masa hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau berkata, Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Engkau selalu ada. Biarlah kami juga mau Tuhan. Apapun kegiatan kami, apapun permasalahan kami, apapun problema kami Tuhan, kami mau menyertakan Engkau di dalam kehidupan kami setiap waktu dan setiap hari ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah di pagi hari ini kami juga mau berdoa kepada Engkau ya Tuhan, kepada Bang Sakti ya Tuhan. Biarlah hari demi hari kami percaya Engkau berkati dengan kuasa kesembuhan-Mu ya Tuhan. Engkau curahkan kesembuhan kepada organ tubuhnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, operasi berjalan dengan lancar ya Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan Bang Sakti di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Kami berdoa, kami selalu menyerahkan Bang Sakti ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan juga berkati keluarga yang ada di sekitarnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan kepada keluarga yang mendampingi Bang Sakti pada saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih, kami berkati juga keluarga besar Bang Sakti ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa pada Engkau Tuhan buat Pak Nudru ya Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu juga tercurah ya Tuhan. Biarlah Pak Nudru Tuhan bisa sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bisa pulih kembali ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Setiap leher dan kerongkongannya yang ada penyumbatannya Tuhan. Dan juga sakit kepalanya yang menggigil Tuhan. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan keluarga besar Pak Duru ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa kepada Engkau Tuhan, buat Papa Trisman ya Tuhan, yang pada saat ini sakit di kampung juga ya Bapak. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah kepada Papa Trisman ini ya Tuhan.
Terima kasih kami serahkan Pak Trisman ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami senantiasa bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kesembuhan Lala ya Tuhan, di mana organ jantungnya Tuhan terus pulihkan, Tuhan nyatakan mukjizatnya ya Tuhan kepada Lala ya Tuhan. Kami percaya, kami serahkan Lala ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan, dan juga keluarga besarnya kami serahkan ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu buat bangsa kami, buat hari demi hari Tuhan, kami percaya bangsa kami dibawa naik terus Tuhan. Dan kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan, buat pandemi ini sudah berlalu ya Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami masyarakat yang ada di Indonesia ini Tuhan, terus patuhi protokol 5M juga ya Tuhan. Biarlah kami tahu dan menyadari Tuhan, kalau kami mau hidup sehat ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat perekonomian bangsa ini Tuhan, biarlah hari demi hari juga lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, Presiden kami, Pak Joko Widodo Tuhan, Tuhan berkati ya Bapak, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan juga Tuhan berikan menteri-menteri yang selalu solid, selalu menjadi kesatuan hati untuk membangun bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Dan juga para bupati, gubernur yang ada Tuhan, mereka juga Tuhan bersatu hati Tuhan untuk membangun bangsa kami Indonesia ini ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sungguh biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan hati kami. Untuk kami terus berharap hanya kepadamu. Sebab Engkau bukan Allah yang mati, tapi Engkau Allah yang hidup. Engkau berkuasa di bumi dan di surga. Dan Engkau nyatakan kuasa-Mu itu dalam hidup kami. Sungguh biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu ketika kami hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Tuhan, terima kasih buat pagi hari yang baru yang Kau jadikan bagi kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan dan Kau buktikan bagi kami. Untuk kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Roh, jiwa, tubuh kami. Biarlah Kau menutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu memagar tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini di dalam seluruh aktivitas kami. Bahkan rencana penerbangan, Kosimo dan Kuada, maka Tuhan juga sertai, lindungi, jagai di dalam damai sejahtera dan perlindungan. Tuhan, kami bersyukur dan Tuhan memelihara kami, memenuhi semua kebutuhan keperluan kami menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan biarlah di dalam sepanjang hari ini, di dalam seluruh aktivitas kami Tuhan, hidup kami memuliakan nama-Mu. Perkataan kami, perbuatan kami, cara hidup kami, itu menyukakan hati-Mu, menjadi berkat bagi semua orang yang berhubungan dengan kami, dan Engkau dipermuliakan. Terima kasih, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.